Hai YouTubers, perompakan merupakan tindakan kejahatan perampokan yang dilakukan di laut atau di pantai. Orang yang melakukan aksi kejahatan ini biasa disebut perompak atau bajak laut. Di belahan dunia ini ada beberapa perairan yang sangat rawan perompakan. Memang tidak sebuah perairan di dunia ini dihuni oleh perompak yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kapal. Namun ada lokasi perairan di dunia ini yang sangat dihindari kapal-kapal besar karena perompaknya yang kejam. Dan berikut daftar perairan di dunia yang paling rawan bajak laut atau perompak lakukan. Laut Sulu, Indonesia. Salah satu perairan di dunia yang paling rawan bajak laut adalah Laut Sulu yang berlokasi di Sulawesi yang mencakup perairan sekitar Indonesia di bagian timur Sabah, Malaysia, dan Filipina. Dengan status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil tentu menjadi lokasi yang amat potensial untuk melakukan perompakan. Selain itu, minimnya tingkat keamanan di laut menjadikannya perompak leluasa untuk beraksi. Saat ini, kawasan perairan Indonesia yang cukup mengkhawatirkan adalah Laut Sulu. Pada tahun 2008 silam, kapal pengiriman besar milik Norwegia yaitu Sparsetus dibajak oleh 12 perompak asal Indonesia di laut ini. Sempat terjadi pertempuran kecil antara para perompak dan awak kapal yang pada akhirnya dimenangkan oleh pihak perompak. 1 tahun selanjutnya terdapat 23 serangan perompak yang terjadi di perairan Indonesia atau lebih dari 2 serangan tiap bulannya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan perairan paling rawan ketika di dunia. Sejak tahun 2016 silam, banyak peristiwa penculikan dengan permintaan uang tebusan dilaporkan terjadi di sana di perairan timur Sabah. Serangan-serangan yang terjadi di Laut Sulu seringkali dikaitkan dengan sekelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan Filipina. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah modus operandi yang diterapkan oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Awalnya mereka menyasar kapal-kapal yang bergerak lambat seperti kapal tunda dan kapal-kapal pukat ikan. Namun saat ini mereka menjadi semakin berani dengan berupaya menyerang kapal-kapal besar di kawasan tersebut. Di antaranya adalah kapal bermuatan berat berbendera Korea Selatan yang diserang di perairan Filipina Selatan. Dengan ribuan pulau dan jalur pelayaran yang sibuk, wilayah ini menjadi sasaran empuk bagi para perompak untuk menjarah muatan kapal. Mengetahui hal tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama soal keamanan di Laut Sulu dalam kesepakatan yang disebut Territorial Cooperative Arrangement. Pemerintah Indonesia memprakarsai proposal ini dan terus mendorong pelaksanaan kesepakatan Territorial Cooperative Arrangement, mengingat banyaknya orang-orang Indonesia menjadi korban penculikan dengan meminta uang tebusan. Perairan Nigeria. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah perairan Nigeria. Menurut laporan, Nigeria menjadi negara di Afrika yang sangat rawan akan serangan bajak laut. Tahun 2013 silam, para perompak beraksi di kapal tanker yang sedang berlayar di perairan Nigeria. Dalam aksinya itu, bajak laut tersebut menyekap kapten kapal dan kepala mesin yang keduanya merupakan warga negara Amerika Serikat. Menurut laporan, kapal yang dibajak para perompak itu adalah kapal berbendera Amerika Serikat dengan nama Sea Retriever dengan panjang 67 meter. Selain itu, kasus lain di perairan Afrika ini juga terjadi pada Agustus 2015 silam. Saat itu, kelompok bersenjata yang diduga sebagai gerombolan perompak menyerang markas tentara di wilayah delta Sungai Nigeria dan menewaskan 4 orang prajurit dan 1 orang polisi. Serangan itu terjadi di sebuah markas campuran militer dan gugus tugas gabungan yang berlokasi di Nembe, yakni negara bagian Bayelsa. Perompak yang dapat dengan menggunakan kapal cepat itu berhasil menewaskan 5 orang yang mengambil persenjataan yang ada di markas tersebut. Selanjutnya ada kapal kontainer asal Denmark bernama Class Mers yang dibajak oleh perompak ketika sedang bersandar di dermaga. Dikatakan jika para perompak menggunakan speedboat untuk mencapai kapal tersebut. Meski sudah sangat mengkhawatirkan, namun laporan mengenai perompakan ini tidak pernah ditanggapi oleh pihak pemerintah Nigeria. Oleh karena itu, perairan Nigeria menempati urutan kedua setelah Teluk Aden sebagai wilayah dengan perairan paling rawan di dunia. Teluk Aden. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah Teluk Aden yang terletak di Samudra Hindia, antara Yaman di Jazirah Arab bagian selatan dan Somalia di Afrika.
Pada akhir 2008 silam, perhatian dunia tertuju kepada perairan yang terletak di dekat semenanjung Afrika ini. Hal ini karena salah satu kapal super tanker minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi yang sedang mengangkut juta barel minyak mentah dibajak dua perompak dari Somalia. Peristiwa tersebut tercatat sebagai perompakan atas kapal laut terbesar yang pernah terjadi di dunia. Menurut laporan, kapal bernama Sirius Star itu estimasi berharga 150 juta USD dengan taksiran muatan minyak senilai 100 juta USD. Dikatakan jika saat itu para perompak Somalia tidak hanya tertarik pada kapal kargo. Selain itu sebuah kapal yacht berbendera Perancis bernama Cardevas 4 juga pernah dibajak oleh perompak Somalia. Selat Malaka. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah Selat Malaka. Dikatakan jika rute Selat Malaka memberikan akses penting bagi kapal-kapal untuk transportasi minyak dan gas dan barang-barang lain ke pasar Eropa dan Afrika. Sejak tahun 2012 silam, Indonesia merupakan negara paling rawan pembajakan di dunia. Ada sekitar 43 peristiwa kekerasan di laut yang telah dilaporkan, termasuk pembajakan, 5 percobaan serangan, dan 33 insiden di dermaga. Di tahun 2017, jumlah serangan perompak di Indonesia lebih tinggi daripada di perairan Afrika Timur yang juga merupakan daerah rawan pembajakan. Joint War Committee, yaitu sebuah organisasi yang mewakili perusahaan-perusahaan penjamin, masih memasukkan Tanjung Priok sebagai zona resiko perang karena pembajakan, terorisme, dan resiko lainnya. Pada kenyataannya bajak laut di Indonesia tidak seperti perompak internasional yang menyandra kapal di perairan lepas. Pembajakan gaya Indonesia lebih dekat dengan pencuri laut daripada bajak laut lainnya di dunia. Menurut laporan, pembajakan kapal yang dilakukan oleh perompak Indonesia dilakukan di laut lepas, sementara perampokan bersenjata di laut terjadi di perairan teritorial. Selain itu, para perompak di perairan Indonesia utamanya akan mengancam kapal-kapal berukuran kecil dan menengah. Para perompak biasanya mencuri gaji awak kapal, telepon seluler, laptop, dan peralatan pengiriman laut. Salah satu kelompok yang menjadi perompak di Selat Malaka ini adalah mengemudi perahu taksi dan nelayan lokal yang mengenal perairan sekitar dengan baik. Mereka bersembunyi di hutan bakau di sepanjang selat dan mencuri barang-barang berharga dari perahu yang melintas di dekat pantai. Kelompok perompak ini kebanyakan amatir dan mereka mengenakan topeng serta membawa perang dari rumah sendiri ketika menyerang di malam hari. Teluk Guinea. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah Teluk Guinea. Perairan yang terletak di Afrika Barat ini merupakan wilayah laut yang dikenal dengan para perompaknya. Sejak tahun 2011 silam, Teluk Guinea telah menggantikan perairan Somalia sebagai tempat paling berbahaya untuk dilayari di seluruh dunia. Hal ini karena jumlah kasus perompakan di wilayah tersebut terus meningkat sejak tahun 2009 dan serangan-serangan tersebut semakin kejam. Mereka biasanya merupakan bagian dari kelompok kriminal internasional yang bersenjata lengkap. Pada pertengahan tahun 2013 silam, jumlah kasus perompakan di Teluk Guinea mencapai rata-rata 100 kasus setiap tahunnya dan menjadi sebuah isu keamanan bagi dunia internasional. Cape Horn. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah Cape Horn yang berada di wilayah selatan Amerika Selatan, yaitu lepas pantai Pulau Hornos. Dikatakan jika wilayah ini dikenal sebagai perairan dengan kondisi cuacanya yang sangat ganas, yang membuatnya dikenal sebagai salah satu perairan paling berbahaya di dunia. Salah satu fenomena cuacanya yang terkenal di perairan ini adalah angin Willy Wow, yaitu sebuah hembusan angin kuat yang tiba-tiba muncul di wilayah pantai Cape Horn yang telah berdiri di pegunungan. Angin Willy Wow sendiri dapat membahayakan bagi kapal-kapal kecil yang melintas tanpa adanya peringatan. Tidak hanya hembusan angin Willy Wow, perairan Cape Horn juga dianggap memiliki arus yang kuat dan gunung-gunung es yang membuat pelayarannya menjadi sangat sulit dan berbahaya. Cape Horn sendiri terletak di Kepulauan Tierra del Fuego, kepulauan dekat ujung selatan Amerika Selatan, di mana Samudra Atlantik dan Pasifik bertemu. Perairan ini sering disebut akhir dunia karena cuaca sering sangat badai dan ombak sangat tinggi, sehingga kapal-kapal tampak mendekati tepi bumi.
Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kapal Clipper berlayar mengelilingi Cape Horn dalam perjalanan mereka antara Eropa dan Asia. Saat melakukan pelayaran di perairan ini, angin dan badai yang sering terjadi menyebabkan banyak kapal berlayar jatuh di pulau-pulau berbatu dan ribuan mati dalam upaya mereka melewati Tanjung Horn. Segitiga Bermuda. Perairan di dunia selanjutnya yang paling rawan bajak laut adalah Segitiga Bermuda. Menurut laporan, perairan ini dianggap sebagai salah satu misteri yang belum terpecahkan. Selain itu, wilayah lautan di Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai salah satu lautan yang berbahaya karena banyaknya kasus kapal dan pesawat udara yang hilang atau tenggelam. Perairan yang terletak di antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda itu dipercaya memiliki kekuatan misterius yang menarik pesawat dan kapal yang berada di atasnya ke dasar laut. Berbagai penelitian dan teori pun muncul untuk menjelaskan penyebab banyaknya musibah yang terjadi di wilayah segitiga setan ini. Mulai dari teori medan magnet, UFO, bahkan penjelasan yang cenderung mistis. Namun di luar fenomena misterius tersebut, lautan Segitiga Bermuda juga memiliki kondisi cuaca yang ganas dengan badai tropis dan angin kencang yang melintas membuat pelayaran di daerah tersebut berbahaya.